Anak-anak Tuhan perlu mengenal kehendak Tuhan. Mereka perlu mengerti kehendak-Nya. Kita tidak boleh mengabaikan kehendak-Nya. Yohanes 8 ayat 12 menuliskan, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Hal ini berarti bahwa orang yang mengikut Tuhan akan dapat melihat dan dapat mengerti. Dalam kalimat yang lain, bila seseorang tidak mempunyai terang dan tidak melihat apapun, berarti dia tidak mengikut Tuhan. Setiap kali kita tidak melihat terang, hal itu berarti ada masalah dalam kita mengikut Tuhan. Permasalahan bagi beberapa orang bukanlah karena mereka tidak mau melakukan kehendak Allah, tetapi mereka tidak mengerti kehendak Allah. Perkara mengerti kehendak Allah adalah persoalan yang besar di antara anak-anak Tuhan. Mereka yang benar-benar mencari Tuhan, tentunya mereka ingin menyenangkan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya di dalam segala hal. Dalam setiap hal yang mereka lakukan, mereka akan bertanya, apakah hal ini kehendak Allah? Sikap dan kedambaan seperti ini adalah sikap yang baik dan benar. Tetapi perkara ini merupakan perkara yang membingungkan bagi banyak orang. Di satu sisi, mereka damba untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi di sisi yang lain, mereka tidak mengerti kehendak Allah. Mereka terus merasa bersalah atas semua yang mereka kerjakan. Tetapi mereka juga merasa bersalah bila mereka tidak melakukan apa-apa. Kehendak Allah terasa sangat jauh, sehingga mereka tidak tahu bagaimana untuk melakukannya. Untuk alasan ini, kita akan membahas perkara mengenal kehendak Allah. Memang benar bahwa kehendak Allah adalah hal yang objektif, yang berada di atas tahtanya. Kita harus mencarinya sebelum kita dapat mengenalnya. Bahkan seringkali kita perlu berdoa, berpuasa, dan menantikan di dalam hadirat-Nya agar kita dapat mengerti kehendak Allah. Untuk mengerti kehendak-Nya, kita perlu menyingkirkan keinginan kita dan menyangkal aktivitas yang berasal dari daging. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Paulus menuliskan, "Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus." Kehendak Allah adalah sesuatu yang objektif, sedangkan pikiran Kristus adalah sesuatu yang subjektif. Kehendak Allah ada di atas tahtanya, sedangkan pikiran Kristus berada di dalam kita. Pikiran Kristus terus-menerus mewahyukan kehendak Allah kepada kita. Setelah kita dilahir ulangkan, hidup Tuhan mulai ada di dalam kita, dan kita memiliki pikiran Kristus. Saat kita menerima hidup yang baru, kita juga menerima pikiran Kristus. Tuhan memberi kita pikiran yang baru, kecenderungan yang baru, dan keinginan yang baru. Yohanes 15 ayat 7 menuliskan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Ayat ini menunjukkan suatu kondisi di mana kita akan menerima apa yang kita minta dan kehendaki. Kondisi itu adalah hasil dari kita tinggal di dalam Kristus, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Hanya orang-orang yang tinggal di dalam Kristus akan memiliki kehendak yang dapat diandalkan, dan hanya mereka yang tidak memiliki masalah dengan kehendak Allah. Bila hidup seseorang ada di dalam Kristus,
dan firman Tuhan tinggal di dalamnya, dia akan mengerti apa yang Allah kehendaki dan apa yang tidak dikehendaki Allah. Dengan kata yang lain, kita dapat mengatakan bahwa dia bukan hanya dilahir ulangkan, tetapi juga terus berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang yang senantiasa berada di dalam persekutuan dengan Tuhan akan menghendaki apa yang Tuhan kehendaki. Di sini kita melihat adanya salib. Jadi mereka yang menempuh hidup yang tersalib, yang alamiahnya ditanggulangi Tuhan, maka mereka tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan hidup di dalam mereka. Bagi orang-orang ini Tuhan berkata, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Di sini bukan berarti kita dapat mengerti kehendak Allah tanpa mencarinya. Kehendak Allah ada di dalam kita, bersama-sama dengan hidup Tuhan yang ada di dalam kita. Hal ini terjadi pada orang yang telah dilahir ulangkan, yang memiliki pikiran Kristus, dan mengerti makna dari tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dirinya. Apa yang mereka kehendaki adalah kehendak Allah, sehingga apapun yang mereka inginkan, Allah menghendakinya juga. Mereka bahkan merasa tidak mampu mendoakan suatu hal yang bukan kehendak Allah. Saat seluruh motivasi alamiah kita ditanggalkan, kehendak kita menjadi satu dengan kehendak Allah. Sehingga apa yang kita kehendaki adalah kehendak Allah, dan apa yang kita tidak kehendaki juga bukan kehendak Allah. Dalam surat Roma pasal 14 ayat 23, Rasul Paulus menuliskan, "Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa." Hal ini merupakan prinsip hidup orang Kristen. Di dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa bila hati kita mempersalahkan kita, berarti apa yang kita lakukan salah. Bila apa yang kita lakukan benar, Tuhan akan memberi kita iman, agar kita percaya apa yang kita lakukan adalah benar. Di dalam ayat ini, iman bukan sekedar mengacu pada iman atas penebusan Tuhan dari dosa-dosa. Iman di sini juga mengacu pada iman dalam melakukan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Saat mengerjakan sesuatu yang salah, kita akan menjadi bimbang. Bahkan sekalipun kita telah selesai mengerjakan hal itu, kita tetap tidak dapat yakin bahwa hal yang kita lakukan adalah benar. Kita merasakan sebuah kekosongan di dalam. Saat hal ini terjadi, kita boleh tahu bahwa kita salah, karena hati kita telah menunjukkannya. Di dalam hal ini, Tuhan tentunya juga akan mengoreksi apa yang kita lakukan. Rasul Paulus menuliskan bahwa jika seseorang mengundang kita untuk makan, kita dapat pergi jika kita ingin pergi. Perkataan ini tentunya bukan untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan dan tidak mau hidup bagi Tuhan, tidak memenuhi syarat dalam hal ini. Seseorang harus tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam dia, sebelum dia dapat pergi sesuai keinginannya. Pada orang yang seperti ini, bila dia ingin pergi ke suatu tempat tertentu yang tidak dikehendaki Tuhan, batinnya tidak akan mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk pergi. Tetapi jika dia tetap mencoba untuk pergi, sesuatu yang di dalam akan melemahkannya, menasihati dia, dan memberitahu dia agar dia tidak pergi. Dia dikendalikan oleh hukum kehidupan, dan kehendaknya mencerminkan kehendak Tuhan. Keinginan Tuhan juga menjadi keinginannya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16-18, di sana tercatat sebuah cerita.
Saat Rasul Paulus ada di Filipi, seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung mengikuti Paulus sambil berteriak, "Orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi." Paulus tidak melakukan apa-apa selama beberapa hari. Ketika batinnya belum bergerak, hal itu berarti bahwa Tuhan juga belum bergerak. Suatu hari Paulus menjadi terganggu, dan dia berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dan segera roh itu keluar dari hamba perempuan itu. Bagi Paulus, saat dia merasa terganggu, berarti Tuhan juga merasa terganggu. Dia hanya mau berbicara ketika batinnya tergerak, dan begitu dia berbicara, roh itu segera keluar. Firman Tuhan ada di dalam Paulus. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Paulus adalah kehendak Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 terdapat sebuah cerita yang lain. Saat itu Paulus ada di Athena. Dia melihat kota itu penuh dengan berhala, sehingga hatinya menjadi sedih. Singkat cerita, dia dibawa menghadap ke sidang Areopagus, dan Paulus justru berkhotbah di Areopagus. Pada kesempatan itu, Paulus memberikan sebuah kesaksian yang baik. Kesaksian itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam hatinya. Kata-kata yang dia khotbahkan menjadi bagian penting dari kitab suci. Apa yang dikatakan Paulus seturut gerakan hatinya adalah perkataan yang dari Tuhan. Contoh lainnya lagi tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Di sana dikatakan bahwa Paulus memutuskan untuk tidak singgah di Efesus. Alkitab tidak memberitahu bahwa Tuhan memutuskan, tetapi Paulus yang memutuskan. Kita pun tidak melihat Paulus berkata, "Kehendak Tuhan melarang saya untuk singgah." Namun keputusannya itu sepenuhnya sesuai kehendak Tuhan. Hal itu adalah karena Paulus adalah orang yang takut akan Tuhan, dan Paulus adalah orang yang mengenal salib. Bila kita tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, secara otomatis kehendak kita akan bersatu dengan kehendak Tuhan. Sehingga keputusan apapun yang kita buat adalah kehendak Tuhan. Tetapi karena kelemahan kita, masih ada kemungkinan terjadi kesalahan. Bila kita membuat kesalahan, Roh Kudus akan bekerja melarang kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Kita tidak seharusnya menjadi pasif. Banyak orang yang ingin melakukan kehendak Tuhan, namun mereka terlalu pasif. Kehendak Tuhan tidak membuat seseorang menjadi pasif. Seseorang dapat menjadi pasif justru karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Bila kita benar-benar ditanggulangi oleh salib, dan kita tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kehendak Tuhan akan menjadi nyata bagi kita. Kehendak Tuhan akan menjadi kehendak kita, sehingga kita dapat bertindak sesuai dengan kehendak yang di dalam. Kiranya firman Tuhan dapat menerangi kita, agar kita terhindar dari semua pengertian yang salah, dan juga terhindar dari kepasifan. Kiranya kita dapat menjadi orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Tuhan memberkati.